Isu pesugihan Gunung Kawi yang menyeret nama Sarwenda kembali ramai setelah dirinya mencolek Jordi Onsu di media sosial. Sarwenda terlihat kesal karena namanya terus dikaitkan dengan rumor mistis setelah video penelusuran pesulap merah viral di media sosial. Dalam unggahannya, Sarwenda menegaskan dirinya hanya menjalani syuting horor hingga ke luar negeri dengan risiko besar, namun justru terus diterpa fitnah yang membuat namanya kembali jadi sorotan publik. Jordi Onsu kemudian memberikan respon singkat setelah dicolek Sarwenda dalam unggahan tersebut. Adik Ruben Onsu itu memilih memantau perkembangan isu yang beredar sambil melihat situasi ke depannya. Sebelumnya, kuasa hukum Sarwenda juga sudah membantah tudingan pesugihan Gunung Kawi dan menegaskan tidak ada keterlibatan kliennya dalam praktik mistis apapun. Rumor itu sendiri muncul setelah seorang juru kunci dalam video pesulap merah menyebut beberapa nama artis yang disebut pernah datang ke kawasan Gunung Kawi hingga memicu spekulasi liar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nah, jadi udah kalian dengar sendiri ya, nama Sarwenda itu disebutkan langsung sama kuncennya. Pasti bakalan rame nih, tapi soal bener atau tidaknya itu urusan dia lah. Kita sebagai netizen nih, jangan langsung telan bulat-bulat dulu ya. Ramai disebut pesugihan, Sarwenda buka fakta, kecam pesulap merah. Kenapa rakyat kita Indonesia ini banyak sekali yang percaya dengan hal-hal begituan? Ini yang membuat negara kita tidak maju-maju karena pola pikir yang seperti ini. Dikit-dikit pesugihan, dikit-dikit pesugihan. Apakah semua pekerjaan orang harus dikasih tahu ke kamu supaya kamu tahu? Apakah harus dipublikasi pekerjaan orang supaya kita tahu? Makanya pesan dari saya, bekerjalah sekeras-kerasnya dan di private pekerjaanmu itu sampai orang lain mengatakan kamu melakukan pesugihan. Thank you. Dengar berita yang sekarang nggak? Wih, aku mah denger banget. Aku walaupun jarang aktif, tapi aku tetap mengikutin info terbaru dari Mamio dan Papio. Maaf ya, aku nggak bisa banyak edit-ngedit lagi karena aku masih ada kesibukan ya. Ada yang DM aku juga katanya, kakak kenapa nggak nanggepin tentang berita Mamio yang lagi viral ini. Jadi aku jawab ya, kenapa mau ditanggapin, orang hoak kok, orang maminya aja santai, kenapa kita harus ngeladenin yang head comment ataupun yang membuat berita hoak itu. Jadi walaupun aku jarang up video mami papi, tapi aku tetap mengikutinya, aku tetap support selalu Papio dan Mamio. Jadi untuk fansnya Mamio dan Papio, bijak-bijak ya, kalau yang head comment gak usah diladenin, soalnya kan Mamio dan Papio lagi di atas puncak tuh, banyak banget angin puting beliung mau menerpa mereka. Jadi ya salah satunya hoak ini. Jadi kalau berita yang gak bener kenapa mau ditanggapin? Kalau Mamio dan Papionya bahagia dengan kehidupannya sekarang, kenapa nggak kita dukung itu aja? No comment kalau untuk berita-berita hoak yang di luaran. Semangat Mamio, Papio! Gunung Kawi yang sedang rame dibahas, bahkan ada yang komen netizen di kolom komentar suruh ngebahas si S. Oke, kita kan nggak usah ngebahas si S ya. Sebenarnya nggak usah dibahas juga, orang yang paham dan bisa ngerasain energi seseorang itu udah tahu itu berita beneran atau enggak. Itu orang yang paham itu tahu lah ya gitu. Oke, kita ngebahas mengenai Gunung Kawi. Sebenarnya nggak di sana, nggak di sini. Itu yang namanya pesugihan, yang namanya sihir itu ada. Apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan Muslim. Mohon maaf ya. Contohnya yang paling kuat itu ada 4. 1, mohon maaf, Mesir. Kedua, India. Ketiga, Cina. Keempat, Thailand. Oke. Negara kita itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi semua itu tergantung keyakinan, keimanan kita, oke? Sihir itu akan hilang, sihir itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang beriman. Tapi ketika Allah sudah menghendaki, tetap bisa. Makanya jaga hati ya, pikiran, ucapan, mata, pendengaran, tangan, dan langkah kita. Itulah yang disebut aurat. Itulah aurat yang sesungguhnya, langkah kita, ucapan kita,
yang sulit kita jaga, mata kita. Nah, kadang-kadang suka melihat yang nggak benar. Nah, kadang orang berpikir aurat tuh apa sih? Aurat itu tuh yang menutup salah. Kalau itu, maaf ya, pada dasarnya dari batin kita. Nah, kalau batinnya tidak baik, mau ditutupin rapat ya tetap nggak baik. Dia jahat ya jahat gitu loh. Kalau bukan dari hatinya yang pengen rubah ya tidak akan berubah gitu loh. Mau casingnya ditutup rapat juga, maaf ya, kita wafat juga tertutup rapat, pada akhirnya kita dimakan cacing. Kenapa anak bayi itu baru lahir ceprot gitu kan ke dunia ini nangis? Ya karena merasakan beban di dunia ini, banyak beban. Kedua, banyak orang munafikkan, panas. Banyak panas itu bukan cuaca saja. Kalau cuaca itu kita bisa pakai AC, tapi kalau panas hati, panas kita iri, dengki kepada orang lain, itu mau pakai AC juga nggak bisa tidur nyenyak. Bener gak sih? Oke. Jadi kalau mengenai Gunung Kawi, kalau menurut aku 70% kebanyakan yang datang ke sana itu orang campuran. Orang campuran itu orang apa? Kan ada orang, maaf ya, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Sunda, ada orang mana. Tapi kalau menurut aku kebanyakan yang ke Gunung Kawi 70% itu memang orang campuran, bukan asli pribumi. Paham? Mungkin ada sudah berumur. Ya, paham kan? Jadi memang sisanya ya kebanyakan orang pribumi. Ya memang tujuannya 90% ya emang nyari kekayaan gitu. Nggak di sana nggak di sini sama lah ya gitu. Hal-hal kayak gitu emang ada di luar negeri. Wah, justru di luar negeri, apalagi di negara-negara bukan mayoritas bukan muslim gitu, justru mereka sangat-sangat percaya dengan hal-hal kayak gitu. Apalagi di sini ya kan, di sini sangat terbuka bagi orang yang tahu. Justru itu yang tadi saya Mesir, India, Cina, Thailand itu sangat percaya dengan hal-hal kayak gitu. Bahkan itu salah satu kepercayaan mereka, salah satunya kepercayaannya mereka gitu. Sangat kental dengan hal-hal kayak gitu. Bagi yang gue nggak percaya, yang nggak percaya ya udah gitu. Aku juga nggak nyuruh kamu, maksa kamu untuk percaya gitu aja sih. Jadi yang penting mau kita di mana, pasti kita akan menemui orang-orang yang memang model seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu, tapi batin kita bisa merasakan itu. Karena aku juga pernah kerja sama majikan, maaf ya, majikan aku dulu dia seorang cindok gitu ya. Maaf ya, nggak semuanya gitu. Dia tuh punya sugiannya Gunung Kawi gitu. Aku tahu gitu. Ya seperti itulah. Dan aku ketemu beberapa orang yang memang dia kerja jadi PRT itu tuh mau jadiin tumbal sama majikannya. Bahkan waktu aku pulang dari kota itu dulu di mobil itu aku ketemu sama seseorang yang mau buat tumbal. Ketika tangannya itu dipegang sama aku, jantungnya dia udah nggak puk. Dia bilang kayak gitu sama aku. Terus aku bilang, kamu dikasih apa sama majikan kamu? Dikasih makanan. Udah, makanannya tinggal aja, nggak usah dimakan. Kamu dibeliin baju kah? Aku bilang gitu. Iya, aku bilang. Maksudnya dia bilang iya. Terus aku bilang, bajunya nggak usah dipakai ya, dibuang aja, ditinggal aja di mobil bis gitu. Aku saranin dia, kalau nggak salah aku ingat dia dulu orang Madura Cilacap kalau nggak salah. Madura atau apa ya? Pokoknya orang Cilacap, tapi Cilacapnya tuh Wanareja Madura kalau nggak salah itu. Takutnya orangnya nonton. Ingat aku nggak dulu waktu kamu tak pinjemin sabuknya aku yang aku bilang pakai ya ini gitu. Aku pakein dia sabuk, tapi sabuknya itu kayak ada sesuatunya, pakai ini gitu. Nggak tahu sabuknya itu di mana, punya bapakku. Dia tuh kayak ada sesuatunya di situ kayak, tapi bisa dibawa ke toilet gitu, boleh gitu. Jadi buat kalian, ibadah yang baik, ucapan yang baik, biar kita selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Karena kita mau melangkah kemanapun,
di sekeliling kita banyak orang yang melakukan pesugihan, pengelarisan, sesuatu yang tidak benar. Ya kan, karena itu tidak bisa dilihat pakai mata ini, harus pakai mata batin. Tapi karena memang tidak semua orang bisa melihat pakai mata ini, jadi kuatkanlah fondasi kalian, iman kalian kepada Tuhan. Oke, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngomong apa adanya aja. Amin.